Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Ibu Sukma Evadini. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran simulasi komunikasi digital. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama ada konsep dasar. Nah, pada dasarnya sekolah menengah kejuruan ataupun SMK bertujuan membekali siswa dengan keterampilan kejuruan untuk mengatasi masalah. Nah, dengan demikian, sejak awal siswa SMK harus mendudukkan diri sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah, apalagi menciptakan masalah, ya kan? Nah, di sini kita masuk ke media daring. Jadi ada beberapa platform ataupun media sarana yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembelajaran daring ataupun online. Nah, di sini yang pertama kita punya WhatsApp. Di situ kita sudah menggunakan WhatsApp sebagai media untuk berkomunikasi antara guru dan murid, kemudian antara guru dan wali murid juga terkait kendala ketika melakukan pembelajaran daring. Nah, kemudian ada lagi YouTube. Di YouTube seperti yang saya lakukan saat ini adalah saya bisa merekod materi yang kemudian nanti Ananda di rumah bisa menonton materi dan belajar dari video tersebut. Kemudian ada lagi aplikasi namanya Edmodo. Nah, aplikasi Edmodo juga digunakan beberapa dari guru kita untuk mengupload materi, kemudian memberikan tugas, dan bisa juga melakukan kuis di sana. Ananda juga bisa mengikuti kuis ataupun ujian lewat Edmodo. Kemudian ada lagi media Google Duo ataupun Zoom sebagai media untuk video call antara guru dan murid sambil melangsungkan pembelajaran daring. Nah, di sini ada lagi Google Drive. Google Drive kita bisa menggunakan untuk upload video ataupun upload modul. Kemudian ada lagi yang paling banyak digunakan di sini adalah Google Classroom. Nah, Google Classroom kita sudah menggunakan Google Classroom untuk berbagi materi, kemudian saya memberikan tugas, Ananda juga bisa mengupload tugasnya lewat Google Classroom. Nah, di sini di antara sekian banyak media ataupun platform daring yang disediakan, nah, jadi kita tidak bisa beralasan lagi bahwa selama pandemi ini kita tidak bisa belajar karena tidak ke sekolah, terus kita melewati hari-hari tanpa mengikuti pembelajaran. Nah, karena sudah ada media daring sebagai solusi dari permasalahan kita tidak bisa sekolah, ya kan? Nah, masalah utama ketika pandemi adalah kita tidak bisa ke sekolah, tidak bisa hadir, tidak bisa mengikuti pembelajaran, ya kan? Tapi solusinya adalah media daring tersebut. Nah, selama ada platform, sarana yang memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran secara online, nah, kita tidak bisa beralasan lagi untuk tidak belajar. Oke, seperti itu ya. Nah, baik, mengatasi masalah. Solusi yang baik dari ide kreatif adalah satu, mengatasi masalah secara permanen. Nah, misalnya kita punya masalah ataupun orang lain punya masalah. Jadi solusi yang baik adalah mengatasi masalah secara permanen. Jadi tidak hanya mengatasi masalahnya dalam jangka waktu yang pendek, 1 hari 2 hari, nanti kemudian hari ketiga muncul lagi masalahnya. Itu berarti masalahnya terus bermunculan ya. Berarti solusi yang baik yang pertama adalah kita mengatasi masalahnya secara permanen. Nah, kemudian yang kedua dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita mampu untuk melakukan tersebut, nah itu bisa jadi solusi dari mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, bermanfaat bagi banyak orang. Semakin banyak kita bermanfaat bagi banyak orang, semakin baik. Kemudian, mampu menginspirasi orang lain. Nah, oke, kemampuan mengenali dan merumuskan masalah. Gimana sih caranya? Cara kita untuk mengatasi masalah sebenarnya, atau kita menemukan ide, atau kita mencari solusi itu gimana sih awalnya? Nah, jadi awal mulanya itu adalah kita mempunyai kemampuan mengenali.
mengenali dan merumuskan masalah. Nah, kita lihat di sekitar kita, terus kita pantau, kita observasi. Nah, baru kita menemukan masalah nih. Oh, ada masalah nih. Nah, kemampuan seperti itu adalah modal awal untuk menemukan ide dan solusi. Nah, misalnya saya contohkan seperti orang awal mulanya tidak kenal Gojek. Nah, Gojek merupakan ide untuk solusi sebagai orang malas keluar rumah ataupun jalanan macet, orang tidak punya kendaraan. Nah, itu kan masalah. Jadi, CEO Gojek ataupun CEO yang taksi online ataupun dan sebagainya itu mengenali masalah dari permasalahan tadi. Jadi dilihat sekitar, orang banyak tidak punya kendaraan, orang jadi malas keluar rumah, apa segala macam. Nah, ketemu tuh masalah. Terus barulah lahir ide dan solusi. Oh, kita bikin nih taksi online seperti Gojek, Grab, dan lain-lain. Nah, gitu. Jadi awal dari menemukan ide dan solusi, dari mana sih kita dapat solusi, gimana caranya kita dapat ide, kita kenali masalah dulu. Nah, kita kenali ada masalah atau tidak, kita rumuskan masalah, baru setelah itu muncul ide dan solusi, gitu ya. Nah, kemudian mengomunikasikan gagasan. Gagasan yang ditemukan oleh seseorang dapat dikomunikasikan kepada orang lain dengan berbagai tujuan. Nah, kemampuan mengomunikasikan gagasan kepada orang lain harus dilatih. Nah, kita ketika punya ide, ketika punya gagasan, itu kita sampaikan kepada orang lain, sampaikan kepada orang yang bisa membantu kita merealisasikan ide ataupun solusi tersebut. Nah, kemampuan komunikasi itu juga harus dilatih. Nah, di sini ada proses kreatif menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Jadi yang pertama itu niteni yang berarti amati. Nah, ketika kita melakukan satu proses untuk membuat sesuatu, nah itu ada proses kreatifnya ada 4 ya. Yang pertama diamati, dilihat dulu ketika satu demonstrasi, misalnya guru di depan membuat satu program, kita amati dulu, kita lihat, kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah ditiru. Jadi misalnya guru di depan bikin program penambahan, jadi program dari Java yang menampilkan 1 tambah 1 sama dengan 2, ya, program kalkulator sederhana. Kita tiru, kita buat, oh penambahan, kita buat juga penambahan. Nah, kemudian yang ketiga modifikasi. Nah, misalnya guru bikin penambahan tadi, kita modifikasi lagi. Oh, nggak cukup nih cuman penambahan, saya buatlah pengurangannya juga, atau perkaliannya juga, atau pembagiannya juga gitu. Modifikasi dari hasil yang dibuat sama guru tadi. Setelah kita tiru, kita modifikasi. Jadi nggak cukup hanya sekedar meniru ya. Meniru saja tidak cukup, berarti kita kurang kreatif di situ. Nah, tingkatan selanjutnya dimodifikasi. Jadi kita modifikasi, kita tambah, apalagi yang kurang. Kemudian terakhir adalah buat baru. Oke, udah kita tinggalkan yang tadi, kita buka lembar baru, new folder, new project, kita bikin yang baru. Nah, misalnya baru kita bikin kalkulator yang kompleks, komplit. Nah, ada penambahan, pembagian, pengurangan, perkalian, atau bahkan mungkin pangkat, kuadrat, apa segala macam. Nah, kita bikin baru. Nah, itu adalah proses kreatif. Jadi, orang setiap membuat project atau setiap membuat produk juga awalnya mereka mengamati. Jadi, tidak langsung tiba-tiba ada hasil yang jadi gitu. Pasti mengamati dulu, meniru dulu, kemudian memodifikasi dulu, baru akhirnya membuat satu produk yang baru gitu ya. Kemudian kemampuan berkomunikasi dan perangkat. Nah, di sini kemampuan komunikasi merupakan kebutuhan setiap orang ya pasti. Kita hidup di dunia saat ini, apalagi dunia digital, kita tetap membutuhkan kemampuan komunikasi. Seperti yang saya lakukan, saya menyampaikan materi, pasti butuh kemampuan komunikasi. Nah, perangkat komunikasi digital memungkinkan. Jadi kita komunikasinya ada
Nah, baik. Jadi kita kemampuan berkomunikasi sekarang ada hubungannya dengan perangkat ya. Jadi perangkat komunikasi digital memungkinkan seseorang mencari alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi seperti yang saya contohkan tadi, jadi ada solusi dari permasalahan soal orang tidak punya kendaraan. Nah, bisa dibantu dengan Gojek, dengan ojek online, taksi online dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, seseorang mengkomunikasikan hasil kerja berupa produk atau layanan kerja kepada orang lain, atau bahkan melakukan transaksi dan negosiasi. Nah, ini biasanya digunakan pada perusahaan startup, misalnya ketika kita membuat satu produk atau layanan kerja, kita mempresentasikan kepada orang lain, kepada investor untuk bisa membantu kita memperluas ataupun memperlebar produk yang kita hasilkan, layanan yang kita hasilkan, layanan yang kita buat. Nah, seperti itu. Yang ketiga, seseorang mencari mitra kolaborasi untuk memodifikasi atau membuat produk baru atau layanan kerja baru. Nah, kemudian kesimpulan. Mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital bagi siswa SMK merupakan alat untuk mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui presentasi digital. Nah, dalam fungsinya sebagai alat, mata pelajaran ini memberikan keterampilan penguasaan alat agar siswa mengetahui menggunakan ketika diperlukan. Nah, seperti pelajaran SIMDIK ini, salah satunya materinya ada animasi ataupun Office, perangkat Office. Nah, seperti penguasaan alat seperti itu pasti dibutuhkan dan suatu saat ketika diperlukan, Ananda semua bisa menggunakan kemampuan tersebut. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan, Ananda semua bisa komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.